Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami The Simpsons Family. Haduh. akan membuat video untuk penambahan nilai fisika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Dulaldi Damayanti, absen 35. Saya Dewi Kerani, absen 11. Saya Vivi Walida, absen 39. Saya Helena Sokanti Putri, absen 16. Saya Nana Kamila, absen 5. Aus di gue. Kok ini pensilnya kayak patah gitu gak sih? Iya. Coba gue boring ya. Nggak patah. Enggak apa-apa. Ada Tapi kalau lagi. misalnya dimasukin patah. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat seolah-olah patah atau bengkok. Hal ini merupakan salah satu ilusi optik yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiasan cahaya dan komponen-komponennya seperti hukum Snellius dan indeks bias. Nah, sekarang pengertian dari pembiasaan atau difraksi cahaya. Pembiasaan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optik atau indeks biasnya. Pembiasaan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Rumus pembiasan cahaya yaitu N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R, dengan N1 adalah indeks bias medium sinar datang, N2 adalah indeks bias medium sinar bias, I adalah sudut datang, dan R adalah sudut bias. Apa Nus? Weh, apaan tuh? Apaan tuh? Kopi nih. Minum ya. Kok nggak panas? Dingin kok. Kenapa emang? Kalian nyadar nggak sih kalau ini ada hubungannya sama fisika dengan materi kalor yang rumusnya Ki macet? Oh. Tahu. Kalian tahu nggak sih apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Ada pula rumus perpindahan kalor sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat benda tertentu dengan satuan joule. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Anaknya, dibawa dong. Dibawa dong sayang. Ada, ambil aja. Oke. Terima kasih. Hari-hari gue lupa. Lu mau apaan? Komponen fisika gue yang kurang tuh lo. Paham lo? Fisika komis banget ya? Iya, ngapain? Sama gue juga. Oh gitu. Nah, jadi apa sih gaya pegas itu? Gaya pegas adalah gaya yang lahir dari elastisitas suatu benda, di mana benda padat mencoba untuk mempertahankan posisinya. Untuk rumus gaya pegas sendiri adalah F sama dengan K dikali X. Untuk keterangannya, F adalah gaya yang bekerja pada pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Main. Bentar, Len. Bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya.
Rumus dari hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A, yang dimana F-nya adalah gaya dengan satuannya Newton, M-nya adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda dengan satuannya meter per second. Daripada kalian bosan, mending kita main sambil belajar. Main apa tuh? Main tegangan permukaan. Emang ada bahannya? Ada, jadi itu bahannya ada gope koin, terus sama ada jarum yang kecil buat jahit, sama baskom, terus isi air. Lo udah nggak, Dan? Oh, ada beneran. Oke, bentar. Yeay, dapat kita lihat bahwa semua bendanya itu mengapung dalam air. Ini ada koin 500 perak, ini 100 perak, ini 200 perak, dan ini jarum yang buat menjahit. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Rumus tegangan permukaan adalah F dibagi D atau F dibagi dengan 2L. Dengan F itu gaya, satuannya Newton, lalu tegangan permukaan satuannya Newton per meter, dan D adalah panjang permukaan dengan satuannya meter, atau L itu adalah panjangnya. Jatuh kenapa? Bisa dong. Kan ada pertemuan antara dua benda atau lebih, jadi terjadi gaya gesek. Oh gitu, hati-hati ya Neng, lain kali Neng. Terus bendanya kakinya Dewi, plastik sama ubin. Terus gitu. Plastiknya itu kan licin kan, jadi semakin kecil gaya, semakin licin bendanya, semakin kecil gaya geseknya. Oh gitu. Iya, hati-hati. Rumus dari gaya gesek ini adalah sigma F sama dengan M kali A, dengan F adalah gaya gesek, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Selamat datang dunia mawar. Yang akan terjadi nantinya pada lilin ini adalah proses peluburan, yang dimana lilin yang padat akan menjadi cair saat terkena api. Rumus dari kalor lebur ini yaitu Q sama dengan M kali L, dengan Q adalah jumlah kalor, M adalah massa benda, dan L adalah kalor lebur. Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Yang dimana hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Dan juga terdapat jenis-jenis tumbukan, terbagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Rumus tumbukan. Rumus tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Lalu untuk rumus tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali, rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Aduh, gimana sih? Enggak ada apa, gue nonton video Pak Besba. Gue juga. Nih. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Misbah 3849. Pak, jangan lupa nonton nilainya, Pak. Bye-bye. Makasih. Ya.